Setiap kali kita melihat sangsaka merah putih berkibar, apa yang sesungguhnya kita rasakan? Ada getar kebanggaan, ada haru yang menyelinap di dada. Bendera ini bukan sekadar selembar kain dengan dua warna kontras yang dijahit menjadi satu. Ia adalah representasi dari sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang lahir dari perjuangan panjang dan berdarah-darah. Merah putih adalah identitas kita, cerminan dari jiwa dan raga Indonesia. Ia berkibar di puncak gunung tertinggi, di halaman sekolah terpencil, di tiang-tiang kantor pemerintahan, hingga di ajang-ajang olahraga internasional menjadi pengingat siapa kita dan dari mana kita berasal. Merah sering diartikan sebagai lambang keberanian. Ini adalah warna darah para pahlawan yang tumpah membasahi bumi pertiwi demi sebuah kata merdeka. Sementara itu, warna putih melambangkan kesucian. Putih adalah cerminan dari ketulusan para pendiri bangsa dalam membangun sebuah negara yang adil dan makmur untuk seluruh rakyatnya. Banyak yang mungkin mengira bahwa warna merah dan putih baru digunakan sebagai simbol kebangsaan pada abad ke-20. Namun, catatan sejarah membuktikan sebaliknya. Jejak penggunaan kedua warna ini sudah tertanam jauh di dalam akar peradaban kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Salah satu bukti tertua datang dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Panji-panji kebesaran mereka, yang dikenal sebagai Geti Getah Samudra, menggunakan warna merah dan putih sebagai simbol utama. Merah seringkali diasosiasikan dengan gula aren, sementara putih melambangkan nasi. Keduanya adalah bahan pangan utama yang menopang kehidupan masyarakat agraris di masa lalu. Di Jawa, selama Perang Diponegoro pada awal abad ke-19, Pangeran Diponegoro menggunakan panji berwarna merah dan putih dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda. Begitu pula di Tanah Batak, Raja Sisingamangaraja ke-12 menggunakan bendera dengan gambar pedang kembar berwarna putih dengan dasar merah dan putih sebagai simbol perlawanannya. Bahkan di Bugis, Bon, bendera yang disebut Woromporang juga menggunakan warna merah dan putih. Ketika para mahasiswa Indonesia di Belanda pada tahun 1922 menetapkan bendera merah putih sebagai simbol perjuangan mereka, mereka tidak sedang menciptakan sesuatu yang baru, melainkan membangkitkan kembali sebuah semangat purba yang telah lama tertidur, menyatukannya untuk tujuan yang lebih besar, kemerdekaan Indonesia. Di balik setiap simbol besar, seringkali ada sebuah cerita personal yang menyentuh. Begitu pula dengan sangsaka merah putih yang pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bendera ini bukanlah hasil produksi pabrik atau dibuat oleh sembarang orang. Ia adalah buah karya tangan seorang perempuan luar biasa, Ibu Fatmawati, istri dari sang proklamator Soekarno. Pada tahun 1944, setahun sebelum proklamasi, Ibu Fatmawati mendapatkan selembar kain katun dari Jepang. Kain itu berwarna merah dan putih, dengan kondisi fisik yang sedang mengandung putra sulungnya, Guntur Soekarno Putra. Dan dengan peralatan yang sangat sederhana, yaitu sebuah mesin jahit tangan, beliau mulai menjahit bendera itu. Setiap jahitan yang beliau buat bukan hanya menyatukan dua lembar kain, tetapi juga menyatukan doa dan harapan agar bangsa ini segera terbebas dari belenggu penjajahan. Beliau mengerjakannya dengan penuh ketelitian dan perasaan, menumpahkan seluruh cintanya dalam setiap senti benang yang terjalin. Proses menjahit bendera itu tidaklah mudah. Dalam beberapa catatan, Ibu Fatmawati mengaku meneteskan air mata saat menjahitnya. Bendera berukuran 2x3 meter itu selesai dijahit dalam beberapa hari, sebuah mahakarya sederhana yang kelak akan menjadi saksi dari peristiwa paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kisah Ibu Fatmawati dan bendera pusaka mengajarkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya terjadi di medan perang dengan senjata. Perjuangan juga bisa dilakukan dari sebuah ruang sederhana dengan mesin jahit tua oleh seorang ibu yang sedang menanti kelahiran anaknya. Tindakan Ibu Fatmawati adalah simbol dari peran perempuan yang seringkali tak tercatat dalam buku-buku sejarah besar, namun memiliki andil yang sangat fundamental. Jahitan tangannya adalah jahitan yang merajut asa, sebuah warisan abadi yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini lahir dari pengorbanan tulus dari seluruh elemen bangsa. Jumat pagi, 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, suasana begitu tegang namun penuh harap. Ratusan orang telah berkumpul menanti sebuah momen yang akan mengubah takdir sebuah bangsa untuk selamanya.
Di tengah kerumunan itu, Soekarno dan Muhammad Hatta, dua tokoh sentral pergerakan, bersiap untuk membacakan naskah proklamasi. Dan di sana, telah siap pula bendera hasil jahitan tangan Ibu Fatmawati, bendera pusaka yang akan menjadi simbol visual pertama dari lahirnya sebuah negara baru yang berdaulat, Republik Indonesia. Tepat pukul 10 pagi, dengan suara yang tegas dan bergetar, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat sakral itu menggema disambut dengan pekik merdeka yang membahana dari seluruh rakyat yang hadir. Segera setelah pembacaan proklamasi selesai, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dua orang pemuda, Latief Hendraningrat dan Suhut Sastrokusumo, maju ke depan tiang bendera yang terbuat dari bambu. Mereka menerima bendera pusaka yang dilipat rapi untuk dikibarkan. Saat lagu Indonesia Raya mulai dinyanyikan secara spontan oleh semua yang hadir, sang saka merah putih mulai bergerak naik secara perlahan. Kain merah dan putih itu seolah menari-nari di angkasa untuk pertama kalinya berkibar secara resmi sebagai bendera negara merdeka. Momen itu begitu mengharukan. Banyak yang meneteskan air mata menyaksikan simbol perjuangan mereka akhirnya berkibar dengan gagah di bumi pertiwi. Bendera itu bukan lagi sekadar kain, ia telah menjadi saksi bisu dari janji suci kemerdekaan, sebuah penanda bahwa era penjajahan telah berakhir dan fajar baru telah menyingsing. Pengibaran pertama itu adalah sebuah deklarasi visual kepada seluruh dunia. Deklarasi bahwa Indonesia bukan lagi Hindia Belanda, bukan lagi jajahan Jepang, melainkan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat, yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Kini, lebih dari 3/4 abad setelah proklamasi, arti penting sang saka merah putih tidak pernah luntur. Justru di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, perannya sebagai simbol persatuan menjadi semakin relevan. Indonesia adalah negara yang luar biasa majemuk. Kita terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan beragam bahasa serta agama. Di tengah keragaman ini, kita membutuhkan sebuah simbol yang mampu mengikat kita semua sebagai satu bangsa. Dan simbol itu adalah bendera merah putih. Ia adalah pengingat bahwa di atas semua perbedaan kita adalah satu, Indonesia. Setiap kali kita melihat atlet Indonesia berlaga di panggung dunia, dan merah putih dikibarkan diiringi lagu Indonesia Raya, kita merasakan getaran kebanggaan yang sama, tidak peduli dari suku atau daerah mana kita berasal. Ketika terjadi bencana alam, bendera setengah tiang menjadi tanda duka cita nasional, menyatukan rasa simpati kita sebagai sesama anak bangsa. Bendera ini adalah perekat sosial, sebuah jangkar visual yang menambatkan identitas kita bersama. Ia melampaui sekat-sekat politik, sosial, dan budaya, mengingatkan kita pada fondasi bersama yang kita miliki. Bagi generasi muda, memahami dan menghormati bendera merah putih adalah sebuah keharusan. Ini bukan tentang nasionalisme buta, melainkan tentang menghargai sejarah dan pengorbanan para pahlawan. Menghormati bendera berarti menghormati perjuangan mereka yang telah memberikan kita kemewahan untuk hidup di negara merdeka. Ini berarti memahami bahwa kemerdekaan ini bukanlah hadiah, melainkan warisan yang harus dijaga dan diisi dengan karya-karya positif. Mencintai merah putih berarti mencintai Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta bertekad untuk membuatnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan arti selembar bendera. Di balik warnanya yang sederhana, tersimpan kisah keberanian, kesucian, pengorbanan, dan harapan. Merah putih adalah jati diri kita. Ia adalah janji masa lalu, kenyataan hari ini, dan harapan untuk masa depan. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah memastikan agar bendera ini terus berkibar dengan gagah, bukan hanya di ujung tiang, tetapi juga di dalam hati dan sanubari kita. Karena selama merah putih masih berkibar, so er dan jet persat fulnat giern padam.